سيدنا الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى حضرة حبيبنا عمر بن سيدنا علي جميع مشايخنا في الدين جميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذرياتنا أحبابنا أجمعين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله جنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يحسن شيئا ظاهر باطن وجعل المودة والرحمة لنا اللهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى ونسأل الحبيب القدس إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bikinin kopi kalau pakai jahe mau boleh. قد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال. Ini diantara gangguan ketika kita ngaji itu adalah ngantuk. Itu ngantuk bisa jadi di mana saja. Lagi ngaji orang bisa ngantuk. Lagi sholat bisa juga orang ngantuk. Awalnya dia baca Yasin, akhirnya Yasin yang dibaca. Saking apa? Saking ngantuknya. Makanya itu diantara kebagusan mereka para ulama-ulama sufi kita. Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim ngantuk tuh beliau tahan dari umur 17. Dari umur 17 tahun sampai beliau meninggal dunia. Beliau tahan ngantuk. Jadi dari maghrib enggak tidur terus. Sampai kapan? Sampai ba'da subuh, sampai zikiran ba'da subuh setiap hari. Dan itu bukan sehari, 2 hari, bukan 3 hari, puluhan tahun. Bahkan terkadang ketika Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim di antara tirakatannya beliau, perjalanan dari Lisik menuju Tarim, kampungnya itu namanya Lisik, menuju Tarim, ketemu masjid, beliau ngambil air dulu di situ, nimba air. Nimba air enggak seperti zaman sekarang, tinggal apa? Pencet keluar air. Enggak. Ini beliau nimba. Kita tahu sendiri Hadramaut, padang pasir. Enggak bisa nimba sekira-kira seliter tuh ngantuk tuh. Semeter 2 meter ketemu air. Gitu. Semeter 2 meter ketemu air. Ini 100 meter, ratusan meter baru ketemu air. Beliau udah ngantuk, beliau paksa. Sampai tangannya berdarah-darah. Salat. Ketemu masjid lagi, beliau penuhi lagi tuh birkah. Birkah itu kolam. Dulu kan sama sebenarnya antara Hadramaut dengan Jakarta tempo dulu. Masjid dan musola Jakarta tempo dulu ada kolamnya enggak? Kolamnya gede banget, Masya Allah.
Yang satu di sono lagi ngambil air wudhu untuk masukin ke mulut, di sini kaki dimasukin. Gitu. Dan memang seperti itu. Yang penting sudah melewati dari batasan dua kullah. Jadi dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, paksakan diri engkau dari ngantuknya engkau. Karena engkau bakal merasakan nikmat setelah engkau paksa diri engkau dari ngantuk. Tapi kalau kita nih, ya ada waktunya kita paksa, ada waktunya kita tidak paksa. Gitu. Di antara gangguan setan, kita masih membahas tentang gangguan setan, sifat-sifat setan. Hubbut tazyin minal athati wa thiyabi wad dar. Cinta berhias dari perkakas, baju, rumah. Mereka lebih berhias, lebih menghiasi rumahnya, lebih menghiasi perkakasnya. Perkakas itu alat-alat yang dimiliki, mobil, motor. Wasiat bajunya, steel dan sebagainya. Pokoknya hawanya mau memperindah itu semuanya, tapi enggak memperindah hati. Itu yang sayangnya. Baju sih boleh apa namanya dalam istilahnya? Boleh apa? Bermerek, masya Allah. Tapi hatinya enggak bermerek. Gitu. Fa inna syaitana idza ra'a dzalika ghaliban 'ala qalbil insani ba'dha fihi wa fariq. Sesungguhnya setan ketika melihat hal seperti itu, umumnya melihat ada manusia sukanya bersolek. Apalagi kaum perempuan nih. Apalagi kaum perempuan. Jangan sampai bersolek untuk orang. Dia keluar pakai bibir merah, pakai ini namanya apa sih itu perempuan? Saya udah nggak ngerti tentang perempuan, pakai ngantuk pula lagi. Apa namanya nih? Begini-gini. Shadow apa? Stiker. Ya itu dia. Itu pakai shadow, pakai air katanya tadi. Masya Allah. Ingat itu buat siapa? Hiasnya perempuan itu hanya untuk suami. Ingat nih perempuan. Berhiasnya perempuan hanya untuk suami. Jadi perempuan pakai bibir merah. Dia tadi shadow ya, shadow dia pakai shadow itu khusus untuk suami. Gak boleh kemana-mana. Ada salah satu ulama istrinya kalau kemana-mana pakai bibir merah. Akhirnya dibawa tuh ke dapur. Sini dah, sini. Daripada engkau pakai bibir merah, itu ada dangdang, bawahnya dangdang kan hitam. Mendingan nanti pakai itu deh udah. Akhirnya saat itu tobat nggak pakai bibir merah. Jadi bibir merahnya perempuan, apa tadi lagi tuh? Shadow ya perempuan, lipstick. Lipstiknya perempuan, shadownya perempuan untuk suami. Titik. Buat ngaji tetap. Kalau untuk kalangan ngaji, kalangan perempuan nggak ada masalah. Cuma terkadang ketika ngaji kan gurunya laki-laki. Betul nggak? Pengajian perempuan, gurunya laki-laki, dijaga. Jangan sampai itu gurunya laki-laki, masya Allah tuh perempuan. Dia pakai lipstik, pakai ini dan sebagainya. Apalagi minyak wanginya kentara, betul. Dalam hadis yang diriwayatkan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang pakai minyak wangi yang sengaja-ngaja tata'attar, dia pakai minyak wangi sengaja-ngaja mewangikan dirinya untuk tercium orang lain. Ya cumul ghair, agar orang lain itu bisa mencium wanginya. Al-ghair di sini adalah laki-laki lain. Fahiya zaniyah, maka perempuan tersebut dianggap perempuan pezina. Dianggap perempuan pezina. Jadi perempuan-perempuan tuh kalau misalnya keluar udah pakai, kalau ketek itu pakai apa?
MBK aja udah pakai MBK udah. Apa? Kering. Dia udah pakai, kalau misalnya kering pakai hand body lotion. Itu. Gitu. Jangan pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi Spalding, pakai minyak wangi ini dan itu. Jangan. Jadi perempuan kalau mau pakai minyak wangi, kalau sudah ada aba-aba dari sang suami. Yang Ustaz Abdul Aziz. Kalau udah ada aba-aba dari sang suami, entar gitu. Entar malam. Udah ada aba-aba dari sang suami, baru dah tuh. Pakai minyak wangi yang paling indah, yang paling bagus gitu. Berhias yang paling indah. Kalau pakai mas-masan pakai di hadapan sang suami. Jadi perempuan sangat indah pakai emas yang banyak di hadapan suami. Jangan pakai emas yang banyak di hadapan orang lain. Gitu. Boleh gak pakai emas yang banyak? Boleh, tapi di depan sang suami. Selagi suami ada di rumah, udah pakai emas yang banyak udah. Kalung emas, cincin emas. Apalagi ada tuh yang kicir-kicir yang di kaki tuh, yang orang jalan pada kedengeran gitu. Gitu, emas enggak ada masalah. Mau 5 kilo juga enggak ada masalah, tapi depan suami. Ini enggak, ustazahnya yang paling heboh. Ustazahnya yang paling cantik, Masya Allah. Paling menor, jangan. Jadi itu orang yang melakukan seperti itu sifat setan. Jadi kalau misalnya setan melihat yang seperti itu umumnya badha fihi wa farikh. Ketika melihat manusia tampilannya seperti itu badha fihi, memutih. Wa farikh itu menguning. Fala yazal yad'uhu ila imaratid dunya. Nah, setan selalu mengajak manusia untuk menciarkan dunia. Biar tu dunia tersiarkan. Itu emang tugasnya setan. Wa tazyini sugufiha, dan untuk menghiasi atap-atapnya dunia. Atapnya dunia, apapun yang ada di dunia itu dihiasi. Bagaimana malam-malam itu terhiaskan dengan perbuatan maksiat. Di mana-mana terhiaskan dengan perbuatan maksiat. Wa aytaniha, pagar-pagarnya dunia terhias. Wa tawsi'i abniyatiha, dan berlomba-lomba untuk memperluas bangunan-bangunan dunia. Berlomba-lomba untuk meluas, untuk memperindah, mempercantik rumah. Tapi hatinya enggak pernah dicantikkan. Hatinya itu enggak pernah diperbaiki dengan zikiran. Kalau untuk rumah, Masya Allah, ada yang kurang dikit, ganti. Ada yang kurang dikit, ganti, diperbaiki. Tapi belum tentu hal ihwal dengan hatinya. Bahkan dia terkadang enggak adil ketika melihat masjid begitu lumpuh. Payah masjid, jelek masjid. Tapi rumahnya, Masya Allah, kalgasar, bagaikan istana. Wa yad'uhu ila tazayyuni bi thiyabi wad dawabi wastaskhiruhu fiha tul umri. Iblis itu selalu mengajak manusia untuk selalu berhias. Ayo berhias. Cuma anehnya kalau dalam keadaan sholat enggak diajak tuh orang berhias. Udah kalau sholat pakai sendal jepit aja udah. Atau bahkan sebagian mereka enggak pakai sendal jepit. Yang pakai kayu apa namanya tuh? Bakyak. Ya, bakyak. Tak tok. Giliran ke masjid pakai bakyak, giliran kerja pakai sepatu pantopel. Bagaimana dong? Gak adil dong. Oh, nanti hilang. Oh, berarti masjid tempatnya setan dong, tempatnya maling dong kalau begitu jadinya. Itu mah tinggal ente taruh aja. Yang satu sebelah sana, yang satu sebelah sini, aman insyaallah. Satu misalnya di atas kurung batang, satu di bawah kurung batang. Itu aman insyaallah. Itu. Jadi jangan punya berprasangka buruk dengan masjid. Kalau saya pakai sendal bagus nanti hilang. Berarti dia punya keyakinan masjid adalah tempatnya maling. Hati-hati nih. Tanpa dia sadari dia udah ngikut perangai setan. Perangai orang-orang kafir.
Orang kafir kan kalau sama muslim selalu buruk sangka mulu. Orang munafik kepada mereka kaum muslimin selalu berburuk sangka. Selalu berburuk sangka. Makanya setan itu selalu mengajak manusia untuk berhias. Udah berhias, kemana-mana berhias, ke pasar berhias. Tapi giliran sholat pakai baju kokoh, kokohnya juga kokoh yang lama. Coba kita bandingkan seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, ketika dia diundang untuk congratulation atau acara pesta contohnya, dengan dia diundang dengan Allah, bagaimana pakaiannya? Apakah hadirnya dia di congratulation pakaiannya lebih indah daripada salat? Kalau pakaiannya ketika hadirnya dia di congratulation atau pesta atau apa namanya, dia lebih indah daripada salatnya, fahuwa munafik. Maka sifat tersebut ada di dalam munafik. Bayangkan ketika dia mau kongres, mau rapat, tadi saya bilang congratulations, pakaiannya Masya Allah, pakai jas, pakai jas. Sholat buru-buru dia pakai jas, Terkadang dia pakai baju sebaju-bajunya. Bahkan terkadang belakang dia punya baju Superman bacaannya, Batman. Pernah nggak dia kalau misalnya dia hadir kondangan, kemudian bajunya model kayak begitu? Bahkan terkadang kalau dia bawa anaknya pakai pakaian nggak benar kondangan, jangan malu-maluin bapak dong. Jangan malu-maluin bapak. Tapi ketika anaknya ke masjid, ke mushola, la haula wala quwata illa billah. Tanpa kita sadari, kita sudah memasukkan kita dan dalam diri kita, anak keturunan kita mengikuti perjalanan iblis. Ini kita udah ngaji, jaga kalau kita sholat justru pakai pakaian yang paling indah. Kalau kita sholat pakai pakaian yang paling mahal, kita mau berjumpa dengan Allah, pakai pakaian yang paling indah, pakai pakaian yang paling mahal. Kita lihat mereka, ulama-ulama kita, sempurna mereka, guru-guru kita yang sempurna itu, kalau lagi pakai pakaian sholat, pakai pakaian yang indah betul, Masya Allah. Bahkan bisa jadi pakai pakaian indah dan mahal. Tapi giliran untuk dia rebahan atau dia datang ke sana undangan biasa-biasa aja. Biasa. Wa yad'uhu ila tazayyuni bi thiyabi wad dawabi. Setan selalu mengajak manusia untuk berhias dalam hal pakaian dan kendaraan. Sampai bahkan terkadang nih kaum laki-laki hobinya selalu menghias kendaraan. Nah, ini di antara sifat setan. Pokoknya ini mobil apa yang kurang nih? Ini motor apa yang kurang? Selalu dihiasi. Bahkan terkadang dia belum mandi, mobil dimandiin, gak ada masalah. Cuma dia belum mandi. Bahkan terkadang mandi junubnya aja dia belum. Ya Allah Akbar. Tuh dia orang belum mandi, mobil udah dimandiin, motor udah atau sebagian orang itu burung, Masya Allah. Burung dikasih makan, enggak, memang kewajiban dikasih makan, tapi dihias dan sebagainya. Sementara dia belum subuh. Bangun jam 7 langsung dia main cicak rowo atau dia sama burung, Masya Allah. Tapi dia sendiri belum mandi. Qadha belum. Salat subuh dia belum, astagfirullahaladzim. Wa yastaskhiruhu fiha tula umri, dan dia merasa bangga sepanjang hidupnya. Jadi di antara sifat setan itu adalah orang yang selalu membangga-banggakan pakaian, rumah, kerjaan, segala-galanya. Kalau untuk bicara masalah dunia dia nomor 1, tapi untuk masalah akhirat malu dia. Kita contohnya aja udah. Kenapa kalau misalnya kita ke masjid malah pakai sendal, terkadang pakai sendal nyesang, apa bahasa Betawi, nyesang, kanan lain, kiri lain. Ya apa sih? Ini gara-gara ngantuk banyak kata-kata saya yang lupa. La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya, walhasil seperti itu. Yang kanan lain, yang kiri lain. Fadhal ke? Fadhal. Jangan di situ. Fa idza awqa'ahu fi dzalika faqad istaghna an ya'uda ilaihi thaniyatan. Kalau terjadi dia merasa cukup untuk kembali yang kedua kali. Ya, kalau udah sekali berhasil dia mau yang kedua. Itulah setan emang. Setan udah membuahkan hasil. Kalau misalnya ada anak manusia, kalau kemana-mana selalu pakaiannya hebring. Pakaiannya selalu bagus. Tapi giliran sholat pakaiannya butut. Coba kita lihat petani-petani. Kadang dia sholat zuhur pakai celana, pakai baju dalam aja udah. Allahu Akbar. Masalah sah-sah. Cuma tidak beradab. Kenapa dia pakai baju dalam doang buat sholat? Kan dia bisa pakai baju kokoh. Dia bisa bawa tuh baju kokoh dari rumahnya. Dia taruh digantungin di gubuk misal. Giliran sholat dia pakai. Gitu. Fa inna ba'da dzalika yajuruhu ila al-ba'di ila an yusaga ajalu famuta. Yang demikian itu setan menariknya dia sampai ke sebagian perkara yang lain sampai masuk ajalnya. Akhirnya dia mati dalam menghias dunia. Nauzubillahi min dzalik. Sana ke sini serba hias, terhiaskan. Apalagi tadi saya bilang itu perempuan. Perempuan jaga diri dari hiasan. Perempuan adalah hiasan dunia, betul. Sebaik-baik hiasan dunia adalah al-mar'atus salihah. Perempuan yang salihah itu adalah hiasan dunia. Maksud hiasan dunia bukan berarti itu perempuan dimenor-menorin biar orang lihat. Dicantik-cantikin biar orang pada lihat. Atau jalannya dilenggak-lenggoin biar orang lihat, enggak. Justru hiasan itu kan ditutup. Hiasan. Kita punya intan dan berlian. Kita umumin enggak ke jamaah yang lain? Oh, saya punya intan berlian. Diumumin enggak? Enggak, kita tutup. Waduh, jangan-jangan ada setan, jangan-jangan ada maling. Jangan-jangan ditutup. Gitu. Saldo uang kita yang ada di bank kita kasih tahu orang enggak? Enggak. Ada enggak yang mau kasih tahu? Enggak. Wah, jangan-jangan orang pada minjem duit ya sama saya. Kayak begitu. Ditutup. Itulah hiasan. Yang namanya hiasan itu ditutup. Makanya sebaik-baiknya perempuan adalah ditutup. Gitu, ditutup. Semakin banyak ditutup semakin indah. Semakin banyak ditutup semakin indah. Coba lihat aja. Nangka, Cipedak, semakin ditutup, Masya Allah, dibuka. Luar biasa nih nangka. Gitu. Semakin apa? Semakin ditutup. Gitu. Sebegitulah manusia. Perempuan, ibu-ibu bisa dengar ibu-ibu? Alhamdulillah. Coba kesian soalnya. Banyak sekali perempuan ngaji, ibadah, haji, umrah. Giliran keluar menor. Giliran keluar, pakai pakaiannya terbuka auratnya. Ini kesian. Ngancurin amal ibadah. Muhbitunil amal. Ini menghancurkan amal ibadah. Dia udah capek-capek haji, capek umrah, ngumpulin duit dan sebagainya. Gara-gara tuh dia olahraga, auratnya kelihatan, jatuh semuanya amal ibadah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa huwa fi sabili syaitani, berarti dia berada dalam perjalanan setan. Tuh orang yang selalu menghiasi dunia, enggak mau menghiasi akhirat. Pokoknya masjid jelek, mushola jelek, najis talim jelek, rumahnya Masya Allah. Orang-orang dulu tuh, orang-orang saleh, kalau dia punya rumah lebih indah daripada masjid, akhirnya rumahnya dijadiin masjid. Ada kedua, ini terjadi banyak. Ada orang saleh, dia bikin rumah, kemegahan. Udah deh kalau begitu jadinya, ini saya jadiin masjid. Rumah saya enggak seperti ini. Gitu. Jadi ini juga buat perjalanan para dai juga.
Itu para ulama-ulama juga. Wa huwa fi sabili syaitani wa tiba'il hawa. Dan dia berada dalam jalannya setan dan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu mau diikutin enggak ada habisnya. Wa yukhsha min dzalika su'ul 'aqibati, dan dikhawatirkan yang demikian itu buruk akhirnya. Kalau buruk akhirnya su'ul khatimah. Gara-gara dia selalu menghiasi dunia akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Wa minha, dan di antara perkara setan at-tama'u fin nasi rakus. Kalau misalnya di kalangan manusia rakus, bahkan serakus-rakusnya orang. Kalau ada nampan, kalau ada nasi di nampan habis ngaji, diambil duluan buat dirinya. Buat orang lain belakangan. Kalau kira-kira tuh ada daging kambing buat dia. Kalau daging ayam buat orang lain. Nah, ketahuan tomak tuh. Kalau jadi panitia seperti itu, tomak tuh kalau begitu jadinya. Khususin buat panitia dulu. Panitia semuanya kambing. Gitu. Yang orang lain dikasih itu ayam. Bahkan sebagian sekarang bukan ayam. Gitu. Jatuh derajat terong gitu. Kebuli terong. Kebuli terong. Dia makan kebuli kambing, orang dikasih kebuli terong. Ini kan namanya iya, terong. Walaupun terong rendang namanya kan terong-terong juga. Mau terong direndangin, mau diapa tetap aja namanya terong. Gitu. Rakus tuh dia. Rakus tuh dia. Kalau ulama-ulama kita, satu waktu Ki Abdul Hamid Pasuruan, saking gak mau dipuji orang, akhirnya orang lagi pada ngasih-ngasih tuh nampan, beliau berdiri dan beliau tutupin mukanya dengan sorbannya biar orang enggak tahu bahwa beliau adalah Ki Abdul Hamid. Akhirnya beliau ikut untuk ngasih-ngasih nampan tuh. Padahal beliau orang yang Masya Allah, orang nomor satu pada zamannya. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Abdul Hamid secara akhlak dan secara keilmuan, zahir dan batin. Tapi beliau enggak mau hiaskan hal seperti itu terlihat oleh orang. Beliau naik, beliau tutup mukanya, beliau jadi panitia. Sekira-kira andaikan tuh buat panitia dapat, alhamdulillah. Sisanya kalau nggak dapat nggak ada masalah. Beli-beli di angkringan, di depan alun-alun di situ kan ada angkringan, beli-beli di situ. Padahal panitia, Allahu Akbar. Kira-kira kita panitia Idul Adha kemarin kayak gitu gak? Panitia. Jadi panitia Idul Adha, buat orang dulu, kita belakangan. Kita jaga hati memang, ini mau belajar jaga hati. Biar jangan sampai rakus-rakus banget. Jangan sampai itu kita khususin, Masya Allah, beratus-ratus kilo. Gitu untuk panitia, sementara buat orang lain cuma sekedar beberapa kilo saja. Yang seharusnya orang dalam, orang yang paling mengamalkan agama, orang masjid adalah orang yang paling mengamalkan agama. Gitu. Kalau lagi potong korban pakai celana, jangan celana pendek. Gitu. Pakai celana yang bersyariatkan dan sebagainya. Demikian, Masya Allah. Apalagi teman-teman kita dari penonton TikTok, Masya Allah. TikTok, mau dibilang TikTok, TikTok, Masya Allah. Ini berkah semuanya. Ada satu waktu saya punya guru, Al-Habib Umar, ditanya, ya Habib, kalau saya lagi uzur ngaji secara langsung, tapi saya ngaji lihat media sosial bagaimana? Al-Habib Umar jawab, tergantung niatnya. Al-maru ala qadri niyah. Innamal a'malu bin niyah. Jadi seseorang itu tergantung niatnya. Oh, Masya Allah, berarti bisa masuk dalam area ngaji? Bisa. Ala qadril mashhad. Bahkan dulu saya punya guru Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutb, seorang qutbul auliya, qutbut tamkin.
Sahibul Waqt, Al-Habib Abdul Qadir. Kalau kita ngelihat mukanya aja, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Jeddah itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu bilang, siapa yang dengerin kaset-kasetku berarti dia sama ngaji dengan aku. Berarti kalau sama ngaji dikasih syafaat sama ulama. Gitu. Jadi ini orang-orang yang ngaji di TikTok, yang ngaji di YouTube, yang ngaji di media sosial, niatnya ikhlas karena Allah, hasil insyaallah. Gitu. Beruntung. Tapi yang orang-orang yang di samping masjid, ya datang ke masjid. Jangan pakai ngambil dalil seperti ini. Masya Allah, datang ke masjid. Nah, ini yang jauh-jauh. Ini kan saya berhusnudzan kepada orang yang nonton acara kita nih, Masya Allah. Sampai mencapai 4.000, Masya Allah. 4.000 TikTok YPS Tarim. Kita ngumpulin orang aja 4.000 tahlilan, Masya Allah. Giliran orang udah datang, kita bingung. La ilaha illallah, berkatnya gimana nih? 4.000 orang, ya kan? Jadi bisa ngundang, nggak bisa ngormatin orang, gitu. Jadi berikutnya at-tama', rakus. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bukan orang yang rakus. Pernah kemarin saya kasih tahu di antara orang rakus, kalau lagi tahlilan dia nyari berkat yang gedean. Di situ berkatnya duren, di situ kuaci, dia di dekat yang daerah duren. Kuaci sama kerupuk, yang berisik kita benungnya, kacang dan emping emping, pokoknya yang berisik. Ini yang dekat duren aja. Dari jarak jauh dia teropong. Mana nih yang kira-kira jangan, itu berarti tanda rakus. Ya jamaah sekalian, tanda rakus. Biasain diri kita. Mau datang dapat alhamdulillah, enggak dapat juga alhamdulillah. Biasain. Yang penting kita udah dapat madad dari hadirnya kita. Gitu. Jadi rakus di kalangan manusia, faqad rawa Sufyan bin Sulaim. Diriwayatkan oleh Sufyan bin Sulaim, anna Iblis tamathala li Abdullah bin Hamdalah. Pernah satu waktu Iblis menyerupai Abdullah bin Hamdalah. Iblis menyerupai Abdullah bin Hamdalah. Faqala. Kemudian pernah satu waktu ditanya, ya ibn Hamdalah, wahai anaknya Hamdalah, ihfaz anni syai'an u'allimuka bih. Jaga yang datang dari aku, akan aku ajarkan engkau. Faqala la hajata li bih. Enggak ada hajatnya buat aku, kata Ibnu Hamdalah. Padahal dia adalah setan. Kalau unzur fa in kana khairan akhadta wa in kana syarran radatta. Enggak, telik dulu. Kalau ini adalah baik engkau ambil, kalau dia buruk engkau balikin. Faqala ya ibn Hamdalah la tas'al ahadan ghairallah. Akhirnya itu dikatakan, wahai anaknya Hamdalah, jangan engkau minta kepada seseorang selain Allah. Su'ala raghbah, permintaan yang sangat mengharap. Padahal ini adalah setan. Ya, padahal ini adalah yang disebut dengan Ibn Hamdalah, itu diserupakan oleh setan. Jadi akhirnya itu setan tahu. Kalau setan tahu aliran-aliran yang harus dia masuki dalam aliran darahnya manusia, harusnya kita lebih tahu tentang setan. Makanya Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, araftu syarr la li syarr. Aku tahu keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Imam Al-Ghazali berkata, ini pengarang kitab ini berkata, araftu syarr la li syarr. Aku mengenal tentang keburukan bukan untuk melakukan keburukan, lakin li tawaqqa' fi. Tapi aku untuk hati-hati bahwa itu adalah buruk. Jadi kita harus tahu nih perangai setan. Setan tahu perangai kita. Kemudian kita tidak perangai setan, jatuh kita. Kita harus tahu taktiknya musuh. Dalam berperang, nggak bisa berperang begitu saja. Perang itu ada taktik namanya. Namanya siyasatul harb atau siyasatul qatl. Taktik dalam membunuh atau taktik dalam keadaan berperang. Itu harus ada taktik. Bisa jadi orang dia biasa-biasa saja, tapi taktiknya Masya Allah, menang. Taktik yang sudah dilancarkan oleh baginda Rasulullah. Ala inna hizballahi humul muflihun.
Ingat, Hizbullah itu pasukan-pasukan Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang gitu. Kalau betul-betul mengikuti sang komandan, sang pemimpin, yaitu baginda Rasulullah. Jadi kita dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali untuk mengetahui taktiknya setan. Soalnya setan udah tahu taktiknya kita. Wanzur kaifa takunu idza ghadibta fa inni amlakika idza ghadibta. Ketahuilah bagaimana ketika engkau marah, aku bisa menguasai engkau ketika engkau dalam keadaan marah. Itu setan tahu tuh. Makanya orang kalau udah marah, waduh, apapun dia bisa jalanin. Apalagi itu dia marah di depan istrinya, waduh, jaga wibawa dia. Dia marah, apalagi di depan pacarnya misal, gitu. Padahal yang salah naik motor, tapi lantaran dia sama pacarnya, emang kalau naik motor sama pacar emang udah serba salah emang. Ya serba salah. Dia boncengan, namanya sama pacar salah. Dia dapat musibah juga salah, 2-3 kali kesalahan. Gitu. Makanya jangan-jangan deh untuk bonceng-boncengan dengan pacar. Karena musibahnya lebih banyak. Boleh-boleh boncengan dengan istri. Amin. Amin. Tapi dinikahin dulu, namanya istri nikahin dulu, halal gitu. Itu syahwat, ada syahwat tersembunyi di mana orang baru keluar dari masjid. Kelihatan kan alim. Tapi ketika dia tidak tahu tipu muslihat setan, dia bisa jatuh dalam lembah zina. Ini orang-orang awam, dia udah merasa hebat. Habis ngaji, zikir, ngaji, zikir, ngaji, zikir, ngaji dan zikir. Giliran dia keluar dari masjid, yang pertama kali yang dia lakukan adalah maksiat. Karena dia tidak tahu tentang perpolitikan setan. Dia tidak tahu tentang tersembunyi setan itu di mana. Beda dengan ulama. Ulama tahu setan itu adanya di mana, taktiknya setan bagaimana. Kemudian angkara murkanya setan bagaimana. Ibarat kalau misalnya ada orang main silat, dia tahu silat, orang lagi duduk aja dia tahu ini ahli silat. Orang jalan dia tahu kuda-kuda gitu. Ya kan? Misalnya dia punya kungfu Wing Chun atau kungfu apa namanya dia tahu. Dari gerakan plak oh dia tahu. Saking artinya ahli. Begitulah ulama. Jadi mereka para ulama-ulama saleh, apa yang harus dilakukan beliau tahu. Gitu. Bahkan saking hebatnya ulama, mau kedatangan tamu dengan jumlah yang ada, beliau tahu. Mau kedatangan tamu, ini tamu kira-kira yang datang 5 orang, beliau tahu. Kata siapa ada tamu? Ini katanya ada tamu. Beliau dengerin aja di tanah. Nguping di tanah. Oh, 10 orang yang dia bilang 5. Udah, potong kambing udah kira-kira untuk 10 orang. Persiapan. Yang datang benar 10 orang. Yang ngabarin katanya 5, ente salah, anda yang benar. Dari mana tuh ulama? Dari ilmu. Ada tuh ilmunya kayak gitu. Model-model kayak gitu. Gitu. Saya diajarin tuh sama guru-guru saya. Tapi sampai saat ini saya nggak ngajarin sama jamaah. Sampai saat ini saya belum ngajarin ke jamaah. Nanti, waduh, jamaah bukan pada ngaji, malah pada jadi dukun nanti. Ngaji dulu yang benar, yang itu gampang. Tuh. Diajarin tuh, Masya Allah. Ada keilmuan-keilmuan tersendiri. Saking komplitnya syariatul Islam. Bahkan terkadang tuh iblis bakal datang jam berapa udah tahu. Masya Allah. Iblis bakal datang jam berapa. Namanya iblis, Masya Allah. Rajanya jin, tahu. Dia nyium. Iblis datang. Sebagaimana kalau misalnya kita lagi zikir, ada orang pakai minyak wangi, keciuman enggak? Keciuman. Begitulah mereka para ulama. Bau iblis. Artinya bisa jadi itu orang berhati iblis. Boleh jadi itu pakai peci, pakai sorban. Tapi hatinya iblis, bilang gimana? Keciuman. Wa minha al-ajalatu
wa tarku tathabbuti fil umuri. Jadi saking safwatul qalb, saking hatinya bersih itu bisa tahu yang model kayak begitu. Makanya ulama-ulama kita enggak pernah kecolongan orang. Dia tahu ini orang enggak baik, tapi terkadang dia biasa-biasa saja. Gitu. Kalau kita tahu bahwa ini maling, dipukulin enggak? Dipukulin. Tapi itu ulama tahu bahwa ini koruptor kelas tinggi, biasa aja. Malah dia masya Allah sehat Pak, sehat. Malah waktunya untuk dakwahin dia, untuk biar tuh dia dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-ajalatu, sifat keterburu-buruan. Sifat terburu-buru, sifat setan. Buru-buru aja udah. Mau kemana? Mau kawin? Ntar dulu. Mau kawin aja. Mau kesini, mau langsung. Ntar dulu, buru-buru. Ntar dulu. Mau ke pasar? Ntar dulu. Jangan buru-buru. Mau kesini? Ntar dulu, pelan-pelan. Mau kemana? Jadi pikir dulu. Gitu. Karena ada akal manusia, ada kekuatan manusia, ada dia berpikir, kemudian dia melakukan. Ada orang sebagian melakukan, kemudian berpikir. Alangkah indah kita sebelum melakukan sesuatu berpikir. Tapi habis itu berpikir langsung dia melakukan. Penuh dengan kehati-hatian. Kalau orang langsung melakukan tanpa berpikir, ini namanya ajalah namanya. Buru-buru. Wa tarku tathabbuti fil umuri, meninggalkan kekuatan kesempurnaan dalam setiap urusan. Setiap urusan itu maunya setengah-setengah. Ngaji sini belum selesai, dia mau ngaji ke situ lagi. Segini belum selesai, mau di situ aja lagi. Ini belum selesai, mau di sini. Kebanyakan orang kayak gitu. Dia di pesantren ini belum tamat ke sini. Pesantren ini belum tamat ke sini. Pesantren ini belum tamat ke sini. Ini namanya tarkut tasabbut. Kuatin dulu. Kalau kata Maulana Syafi'i Azami, ente ngaji yang benar dulu sama satu guru. Blok. Kalau ente ngaji sama satu guru udah kuat, ente mau berguru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mau 10, 20, 200, enggak ada masalah. Kuatin dulu. Kuatin dulu. Untuk. Jadi masalah agama pun enggak bisa mencela-mencela, enggak bisa ngambil setengah, enggak. Gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Sifat keterburu-buruan itu di antara perangai setan. Wa ta'anni minallah ta'ala, sementara sifat bersahaja itu datang dari Allah, bukan sifat lambat. Bersahaja. Dia mau melakukan sesuatu dipikir dulu. Baik, jangankan bismillah. Itu ta'anni namanya. Fa indal isti'jali yaruju syaitanu syarrahu. Karena orang ketika melakukan sifat keterburu-buruan, itu setan udah masuk memberikan perangai keburukannya. Alal insani, kepada manusia. Min haitsu la yadri, sekira-kira manusia tidak tahu. Orang kalau udah buru-buru pasti ada aja yang kelupaan. Ya Allah, buru-buru saya, kitabnya dia kelupaan bawa. Buru-buru saya, dompetnya. Yang lebih parah kalau misalnya dia naik mobil, dia masuk tol, buru-buru dia nggak bawa kartu. Kartu apa? Itol. Wah, musibah dia. Udah gitu ke daerah luar Jawa lagi, yang harganya ratusan ribu, dia buru-buru. Nah, itulah di antara sifat perihal setan. Sifat buru-buru. Faqad ruwiya annahu lamma wulida Isa bin Maryam alaihi salam. Diriwayatkan tatkala Nabi Allah Isa lahir, atati syayatinu iblis, setan didatangin iblis. Setan anak buahnya, iblis bapak moyangnya. Kok setan ketemu iblis? Kan dia juga. Setan anaknya, iblis bapaknya. Seperti manusia, anak keturunan Adam. Nabi Allah Adam bapaknya, anaknya manusia kita semuanya. Jadi setan itu anaknya siapa? Iblis. Faqalu lahu,
Kemudian iblis bertanya kepada setan, asbahatil asnamu qad nukisat ru'usuha. Sekarang segala sesuatu yang dipuja-puja, asnam. Kalau misalnya kita lihat ada batu disembah, apa namanya? Batu disembah apa? Berhala. Sekarang berhala sudah hancur dan bahkan kepalanya berhala sudah hancur. Dengan landasan apa? Dengan lahirnya Nabi Allah Isa. Kalau dengan lahirnya Nabi Allah Isa, berhala hancur. Dengan lahirnya Nabi Muhammad, api yang tidak pernah padam selama 1000 tahun, seketika langsung padam. Lebih tinggi lagi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas langit di mana tuh iblis mampu untuk melihat ke atas langit, melihat amal perbuatan manusia. Sebelum Rasulullah dilahirkan, giliran Rasulullah terlahirkan, iblis nggak bisa naik lagi ke atas langit. Tertutup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Rabb? Kekasihku terlahir. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir. Berhala-berhala yang ada di sisi Ka'bah semuanya pada jatuh. Gitu. Pada jatuh, berguguran. Gitu. Berhala-berhala yang di sisi Ka'bah. Sampai orang-orang kebingungan. Ini berhala udah ribuan tahun ada di sisi Ka'bah. Kok bisa tahu-tahu langsung pada jatuh? Ada apa ini gerangan? Kemudian mereka punya cerita bahwa anak dari Sayyidina Abdullah terlahir. Cucu dari Sayyidina Abdul Muttalib terlahir. Tapi ketika itu mereka tidak tahu bahwa Sayyidina Abdullah melahirkan Nabi Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Jadi dengan lahirnya Nabi Allah Isa, setan-setan, berhala-berhala ketika itu hancur. Ada sebagian orang dengan meninggalnya mereka para ulama-ulama saleh, itu berapa banyak berhala hancur gara-gara meninggalnya orang saleh. Ada juga kejadian dengan meninggalnya orang-orang saleh, itu ribuan orang masuk Islam. Seperti meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu di tahun 300 Hijriah. Setelah baginda Rasulullah 300 Hijriah, sekarang 1400. Berarti sudah 1100 tahun yang lalu. Itu Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau meninggal dunia, yang nyolatin jenazahnya cuma 1 juta orang. Cuma 1 juta orang. 1100 tahun yang lalu. Bisa jadi di Jawa kerajaan sebelum kerajaan Majapahit. Di Sunda, Jawa Barat sebelum kerajaan Pajajaran. Ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Majapahit kan kembalinya sampai ke Gajah Mada, sampai ke itu atasan-atasannya Majapahit dan sebagainya. Ini sebelumnya, di mana masih hutan belantara Indonesia kala itu, yang mengikuti, yang menyolatkan Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta orang dari berbagai macam dunia ketika itu. Sampai 70.000 orang masuk Islam. Kala itu 70.000 orang masuk Islam. Ngelihat betapa pedulinya kaum muslimin kepada ulamanya. Dan itu banyak terjadi ketika guru-guru kita meninggal dunia, seperti Al-Habib Abu Bakar bin Habib Alil Masyhur. Itu diantara jenazah yang banyak sekali para pentakziah mengiringinya di negeri Yaman. Itu beliau diantaranya. Saya punya guru Habib Abu Bakar bin Alil Masyhur. Itu Masya Allah, itu Masya Allah. Kemudian Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki di Makkahul Mukarramah. Tatkala beliau meninggal dunia, itu puluhan ribu manusia dari Masjidil Haram dan sebagainya mengiringi jenazahnya ke Ma'la, di mana di situ dekat dengan moyang beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Berapa banyak pancaran cahaya yang Allah perlihatkan kala itu, banyak orang masuk Islam. Banyak orang masuk Islam dengan meninggalnya
waliullah. Dan juga banyak masuk ke Islam dengan lahirnya waliullah. Jadi ini sudah ditandai dengan lahirnya Nabi Allah Isa, berhala-berhala pada hancur. Dan ini adalah cikal bakal kebaikan. Di mana lahirnya ulama, lahirnya wali, orang yang tadinya susah nyari masjid, tahu-tahu di situ ada masjid. Tahu-tahu wali tersebut terlahir. Atau kebalikannya, di mana wali atau ulama meninggal dunia, itu masya Allah, cuma masya Allah. Ada penggantinya dan orang-orang pecintanya itu Allah gerakkan kepada mereka untuk taubat kepada Allah dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mujarrab. Ini amal mujarrabah. Amalan-amalan yang sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Mohon maaf jemaah, saya agak ngantuk dari tadi, masya Allah. Mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan.